Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Longsor di Kelurahan Oebufu segera ditangani pemerintah. YPKM bangun gedung PAUD dukung pendidikan usia dini. Harga cabai di Kota Kupang melonjak naik. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Teresia Hera. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Informasi yang pertama pemirsa, pemerintah Kelurahan Oebufu memastikan dalam waktu dekat Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang akan memasang bronjong sepanjang 50 meter dari total 150 meter di area longsor yang terjadi di RT 14 RW 3 Kelurahan Oebufu Kota Kupang. Pemasangan bronjong ini diharapkan paling tidak memberikan rasa aman bagi warga yang bermukim di lokasi longsor. Tanah longsor yang terjadi di RT 14 RW 3 Kelurahan Oebufu Kota Kupang sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2021 ketika terjadi bencana seroja dan sudah diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Namun karena curah hujan yang terjadi tahun ini cukup tinggi, membuat area tersebut kembali longsor dan mengancam sejumlah rumah warga serta jalan penghubung di RT 14 nyaris putus sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Menanggapi keluhan warga di area longsor, Lurah Oebufu Set Batmalo menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan kepastian dari pemerintah Kota Kupang untuk segera memasang bronjong di lokasi longsor. Menurut rencana, dalam waktu dekat akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang karena hari ini pemerintah kelurahan akan menandatangani kontrak untuk pengadaan material berupa bronjong dan material pendukung lainnya. Untuk tahap awal pengerjaan bronjong di area longsor sepanjang 50 meter dari total sepanjang 150 meter. Hari ini kita tanda tangan kesepakatannya di Dinas PUPR karena penanganannya darurat. Dari kemarin saya dihubungi oleh Pak Camat untuk hari ini nanti kami ke Dinas PUPR untuk lakukan penandatanganan kesepakatan untuk nanti dari pihak ketiga drop kawat bronjongnya. Nah itu material termasuk kawat bronjong untuk dilakukan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku. Jadi mudah-mudahan tidak lambat begitu. Kita berharap dinas teknis karena sudah ada perintah dari penjabat wali kota ya kita berharap supaya penanganannya secara cepat. Ini penanganan darurat. Sekitar 50-an meter. Tapi teknisnya nanti ada di dinas PU. Set Batmalo menghimbau warga yang bermukim di daerah rawan longsor untuk selalu waspada ketika hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, Lurah Oebufu juga berharap agar warga yang tinggal di area rawan longsor untuk segera mencari tempat yang aman. Dari Kota Kupang, Angel Ratu Rio Jogo, TVRI NTT. Saudara dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, cuaca ekstrim di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengakibatkan 14 ruas jalan provinsi dan kabupaten di Timor Tengah Selatan putus total akibat longsor. Pemda Timor Tengah Selatan telah 4 kali mengeluarkan surat keputusan pernyataan tanggap darurat bencana. Epi Tahun, Bupati Timor Tengah Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yeri Nakamnanu, menjelaskan memasuki awal tahun 2023 hingga saat ini, cuaca di Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat ekstrim. Curah hujan sangat tinggi disertai angin kencang dan mengakibatkan banyak rumah warga yang hancur akibat longsor dan angin.
14 titik ruas jalan provinsi dan kabupaten di Timur Tengah Selatan putus total akibat longsor. Terhadap kondisi yang terjadi, Bupati Timur Tengah Selatan telah mengeluarkan pernyataan dan surat keputusan tanggap darurat bencana sebanyak 4 kali. Pasalnya, kondisi cuaca sampai saat ini di Kabupaten Timur Tengah Selatan masih berstatus tanggap darurat. Dia berharap dalam waktu dekat cuaca sudah bisa cerah agar 14 titik ruas jalan tersebut bisa diperbaiki. Bupati telah mengeluarkan pernyataan bencana dan SK tanggap darurat untuk nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam kondisi kedaruratan. SK tanggap darurat itu berlaku 14 hari dan apabila dalam perjalanan waktu itu masih tetap terjadi bencana, maka perlu dilakukan perpanjangan. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, sejak akhir Desember sampai dengan sekarang sudah dilakukan perpanjangan kurang lebih sebanyak 4 kali. Pantauan TVRI di sejumlah ruas jalan yang putus akibat longsor kondisinya sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan terpaksa harus ekstra bekerja keras untuk memperbaiki belasan titik ruas jalan yang putus akibat longsor agar masyarakat tidak terisolasi. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran dana khusus atau DAK sebesar 15 miliar rupiah untuk mengurai kerusakan Jalan Waiwa dan Lite Waiwerang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Flores Timur Yohanes Bregmans Subantukan menjelaskan, saat ini pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 15 miliar untuk membiayai kegiatan pembangunan ruas jalan Waiwa dan Lite Waiwerang yang kini sedang dalam tahapan pelelangan, sehingga diperkirakan dalam waktu dekat ini ruas jalan Trans Adonara untuk akses Waiwa dan Lite Waiwerang sudah dapat dikerjakan. Sehingga persoalan kerusakan ruas jalan yang selama ini dikeluhkan warga karena mengganggu mobilisasi transportasi wilayah Adonara Barat, Adonara Tengah, Adonara Barat, dan Adonara Timur dapat terselesaikan. Realisasi sungai tersebut itu suatu langkah yang permanen. Itu pasti ya. Yang kedua, di tahun ini juga di 2023 ada DAK kena DAK 2023 untuk ruas jalan tersebut sebesar 15 miliar. Sehingga diharapkan penanganan itu akan lebih baik atau secara permanen akan lebih baik. Di pejabat umum komitmen dan sudah dilanjutkan oleh pejabat umum untuk proses yang diulang. Selain itu juga Kadis PU Flotim menegaskan untuk ruas jalan yang putus sejak bencana badai Seroja tahun 2021 silam, pihaknya kini tengah melakukan kegiatan normalisasi sungai. Secara teknis masih dalam perencanaan, baik pembangunan tanggul beton ataupun pemasangan bronjong di bantaran sungai, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, tidak terjadi terpaan banjir yang mengakibatkan jalan utama putus. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini.
ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih pada berita selanjutnya, Saudara. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia akan bangun koordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan jam masuk sekolah pukul 5.30 pagi yang pertama kali diterapkan di Kota Kupang bahkan di Indonesia. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Bidadaton mengatakan, dalam rapat bersama lintas kementerian yang dihadiri oleh Ombudsman RI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia membahas khusus terkait kebijakan pemberlakuan jam masuk sekolah pukul 5.30 pagi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Faktor keamanan anak menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan kebijakan tersebut. Darius menambahkan, hasil dari rapat lintas kementerian tersebut, Kementerian Pendidikan akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi NTT terkait kebijakan yang diberlakukan. Kami 2-3 hari yang lalu juga sudah diundang rapat oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Lintas kementerian kami rapat, hadir pada saat itu Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, hadir juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami sudah berdiskusi panjang lebar tentang itu, dan sudah disampaikan pandangan-pandangan dari pusat, termasuk dari pakar pendidikan dan pakar pelindungan anak, bahwa apa yang diterapkan di NTT ini rasanya belum pas, pendapat lintas kementerian loh ini. Dan mereka mengatakan akan meneruskan ke menteri-menterinya dan segera berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk mengkaji kembali atau menunda pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan jam masuk sekolah pukul 5.30 pagi bagi siswa SMA SMK di Kota Kupang merupakan yang pertama di Indonesia bahkan dunia. Darius Bedadaton mengatakan peningkatan mutu siswa tidak bisa ditentukan dari jam masuk sekolah, melainkan dari kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT memang telah memberikan masukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengkaji kembali kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait jam masuk sekolah untuk siswa SMA SMK di Kota Kupang yang masuk mulai pukul 5.30 pagi. Kebijakan masuk sekolah bagi pelajar SMA dan SMK di Kota Kupang yang awalnya pukul 5 pagi, kemudian dimundurkan pukul 5.30 pagi menuai pro dan kontra, tidak saja dari orang tua murid tetapi juga dari para guru. Sejumlah pengaduan masuk ke kantor Ombudsman RI perwakilan NTT dan sudah ditindaklanjuti. Kepala Ombudsman RI perwakilan NTT Darius Bedadaton mengatakan, menanggapi pengaduan dari para orang tua dan guru terkait kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 pagi, Ombudsman RI perwakilan NTT telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan memberikan sejumlah masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberlakuan sekolah pukul 5.30 pagi. Beberapa masukan yang disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi NTT yaitu kajian terkait pemberlakuan kebijakan itu, faktor keamanan dari para peserta didik, dan ketersediaan angkutan umum di pagi hari. Selain kepada Kepala Dinas Pendidikan, saya juga menyampaikan ke para guru, kepada mereka saya sampaikan yang pertama, agar dikaji kembali lebih komprehensif tentang kebijakan ini, terutama terkait dengan seluruh komponen-komponen yang terkait di dalamnya, mulai dari guru, siswa, orang tua, komite, lingkungan sekitar. Itu faktor-faktor yang mesti mereka-mereka yang harus diajak diskusi, termasuk para pakar pendidikan dan seterusnya. Yang kedua, saran saya agar segera berkoordinasi dengan kepolisian daerah dan Dinas Perhubungan serta Organda untuk apakah memungkinkan kendaraan-kendaraan angkutan umum itu bisa beroperasi pada jam-jam itu dan polisi lalu lintas bisa berada di jalan raya pada jam-jam itu. Kepala Ombudsman menambahkan pemberlakuan sekolah pukul 5.30 pagi bagi pelajar SMA SMK di Kota Kupang yang sudah berjalan selama seminggu ini harusnya terlebih dahulu disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan para orang tua siswa sehingga tidak menuai pro dan kontra. Karena setelah melakukan peninjauan ke sekolah yang telah menerapkan jam masuk sekolah pukul 5.30 pagi, jumlah siswa yang hadir tidak lebih dari 50% jumlah siswa di sekolah itu. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat YPKM bekerja sama dengan tim dari Korea membangun 2 ruangan untuk PAUD Kasih Karunia di Desa Eno Nabuasa. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan usia dini di Timor Tengah Selatan.
Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat memiliki visi membangun pendidikan, khususnya pendidikan usia dini di Timur Tengah Selatan. Kali ini, mereka bekerja sama dengan tim dari Korea membangun 2 ruangan untuk PAUD Kasih Karunia di Desa Eno Nabuasa, Kecamatan Noebeba, Timur Tengah Selatan. Ketua YPKM Sandi Matias Rupidara mengatakan, pembangunan 2 ruangan untuk PAUD Kasih Karunia ini adalah bukti nyata dari dukungan mereka terhadap perkembangan dunia pendidikan di Timur Tengah Selatan. Mereka bergandengan dengan yayasan ataupun tim dari luar negeri untuk menyiapkan beberapa sarana prasarana agar bisa digunakan oleh guru dan peserta didik. Alasan mereka memberikan fokus pembangunan terhadap pendidikan usia dini adalah karena pendidikan usia dini menjadi fondasi untuk pendidikan tingkat lanjut. Semua karakter baik akan terekam oleh peserta didik dan akan menjadi penentu keberhasilan mereka di masa mendatang. Sementara itu, Kepala Sekolah Eno Nabuasa Ebenezer Timo sangat berterima kasih atas bantuan yang telah mereka dapatkan. Bantuan ini menjadi jawaban atas segala harapan dan doa yang selama ini mereka panjatkan. Dirinya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk perkembangan pendidikan di desa mereka. Kita bekerja sama dengan tim dari Korea untuk pekerjaan pembangunan PAUD. Salah satu bagian yang konsentrasi kami adalah mendukung pendidikan anak usia dini, karena kita tahu bahwa pijakan pertumbuhan generasi ke depan dimulai dari pendidikan usia dini. Karena itu YPKM dan Kosogi ambil bagian di dalam bekerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung pembangunan gedung PAUD yang ada di TTS. Dengan Nabuasa khususnya baru hanya ada 2 PAUD, hanya ada 2 PAUD, salah satunya ya PAUD Kasih Karunia ini, dan memang berdasarkan cerita dari Bapak Kasih, pergumulan mereka adalah untuk ruang. Nah, pada saat ini karena dengan adanya bantuan daripada yayasan, sehingga gedung ini mendapatkan bantuan. PAUD Kasih Karunia mendapatkan bantuan dari yayasan untuk membangun gedung, dan hari ini sudah bisa dipakai, sudah diresmikan. Ini semua anugerah dari Tuhan kepada kami melalui yayasan, sehingga anak-anak kami bisa belajar dengan baik dan dengan nyaman. Diharapkan 2 ruangan yang dibangun bisa dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan pendidikan usia dini di desa mereka. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda.
Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kendati bulan operasi penimbangan telah selesai dilakukan, tetapi hingga saat ini ada 10 puskesmas di Kabupaten Kupang yang belum menginput data penimbangan. Indikator utama dalam penentuan data stunting naik atau turun adalah hasil atau data penimbangan dari operasi penimbangan. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, kendati bulan operasi penimbangan Februari 2023 telah selesai dilakukan, tetapi hingga saat ini 10 dari 27 puskesmas di Kabupaten Kupang belum menginput data penimbangan mereka. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Amheka mengatakan, biasanya penginputan data penimbangan setelah bulan penimbangan Februari dan Agustus dimasukkan dalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. Sehingga dari aplikasi tersebut dapat dipastikan data stunting naik atau turun. Hingga saat ini dari 27 puskesmas yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang, baru 17 puskesmas yang memasukkan data penimbangan dan tersisa 10. Adapun 10 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Oemasi, Baun, Sonraen, Pakubaun, Fatukanutu, Camplong, Takari, Manubelon, Puskesmas Fatumonas, dan Puskesmas Soliu. Terhadap ke-10 puskesmas ini, ia mewajibkan sebelum memasuki bulan April wajib telah melaporkan hasil data penimbangan dalam EPPGBM, Bapelitbangda NTT, dan Dinas Kesehatan NTT. Kadis Robert menegaskan apabila hingga batas waktu yang ditentukan ke-10 puskesmas tersebut tidak melaporkan hasil data penimbangan, maka ia akan memberikan tindakan disiplin secara administratif. Selain itu memberikan penegasan dengan menonaktifkan kepala puskesmas dari 10 puskesmas tersebut. April tanggal 1 dan tanggal 2, EPPGBM semua anak yang berada di wilayah puskesmas mereka wajib sudah ditimbang dan memperhatikan ukuran tinggi badan dan berat badan sebelum disampaikan ke. Apabila sampai dengan batas waktu itu mereka tidak menyampaikan, maka saya akan mengambil tindakan administratif dengan cara menonaktifkan 10 puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kupang. Kadis Robert berharap 10 puskesmas tersebut secepatnya melaporkan hasil penimbangan pada Februari 2023 kemarin, sehingga bisa dipastikan data stunting di Kabupaten Kupang naik atau turun. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya dari Kabupaten Lembata. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba kembali normal setelah dokter residen bedah dari Universitas Udayana Bali tiba. Sebelumnya, pasien yang menjalani prosedur bedah harus dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan pelayanan. Setelah sempat kosong selama kurang lebih 1 minggu setelah masa transisi pergantian rutin 2 bulanan dokter residen bedah, kini pelayanan bedah di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata kembali normal. Hal ini terjadi setelah dokter residen bedah dari Universitas Udayana Bali tiba di Lewoleba pada 3 Maret lalu. Direktur RSUD Lewoleba Dr. Yosep Paun menjelaskan, dokter residen yang baru tiba di Lewoleba karena cuaca buruk yang menyebabkan penerbangan ke Lewoleba ditunda. Kondisi ini berdampak pada pelayanan bedah di RSUD Lewoleba yang terganggu. Selama masa transisi, pasien bedah di RSUD Lewoleba dilayani dengan prosedur rujuk di Larantuka, Maumere, dan Kota Kupang. Dr. Yos menjelaskan bahwa pasien yang dirujuk tetap didampingi oleh perawat sesuai indikasi rujukan. Jadi untuk masyarakat Lembata sekarang sudah bisa
rumah sakit perlu diketahui bahwa rumah sakit umum sudah ada dokter residen bedah dan sudah melakukan tindakan kompetensinya seperti biasa. Jadi residen bedah ini dia berganti setiap 2 bulan sekali. Itu kita kerjasama, perjanjian kerjasamanya dengan Universitas Udayana. Jadi setiap 2 bulan dia mengirimkan dokter residen bedah dan residen anestesi untuk sebulan sekali. Jadi residen bedah ini Udayana itu tidak kerjasama dengan rumah sakit Lewoleba saja. Dalam tingkatan residen bedah itu dalam satu angkatan yang sama, mereka dia kirim ke semua rumah sakit yang kerjasama dengan Udayana. Dan itu setahu saya sampai di Kepulauan Aru dan sampai di Papua. Sehingga ketika mereka rotasi, tidak akan pernah bisa dalam satu jangka waktu surat tugasnya itu tepat waktu. Karena bisa saja dia kalau pulang dari Kepulauan Aru harus sampai lapor diri dulu di universitasnya, terus harus kembali lagi ke rumah sakit berikutnya. Tentu butuh waktu. Apalagi kita Lembata dengan jadwal pesawat yang tidak setiap hari. Jadi kalau dia sampai di Kupang misalnya tanggal 1, kemudian sudah sampai Kupang tanggal 1 dengan jam 12 siang, tentu pesawatnya sudah tidak ada. Selain faktor kemanusiaan, Dr. Yos menjelaskan bahwa pergantian dokter residen bedah ini merupakan mekanisme rutin yang harus dilalui oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan Universitas Udayana Bali. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengunjungi Puskesmas Kori di Kecamatan Kodi Utara. Angka stunting, gizi buruk, dan pasien tuberkulosis meningkat di wilayah ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilules Kodat meninjau secara langsung sejumlah ruangan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kori. Gubernur menemukan sejumlah persoalan diantaranya masih tingginya angka stunting dan gizi buruk. Selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilules Kodat mendapati secara langsung pasien gawat darurat yang tiba karena mengidap penyakit tuberkulosis yang tengah ditangani oleh tim medis di puskesmas tersebut. Gubernur berkesempatan melakukan timbang ukur secara langsung kepada bayi yang mengalami stunting dan gizi buruk. Untuk diketahui, saat ini angka stunting dan gizi buruk di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terus mengalami peningkatan. Angka stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya hingga kini belum mengalami perubahan, bahkan cenderung meningkat. Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya berharap agar angka stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mengalami kenaikan. Walaupun mengalami sedikit kenaikan, baginya tidak menjadi masalah asalkan tidak naik drastis. Bupati Sumba Barat Daya juga mengaku bahwa angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya memang masih menjadi persoalan utama. Namun ia mengajak seluruh pihak, yaitu masyarakat Sumba Barat Daya, untuk bekerja sama memutus persoalan stunting dan gizi buruk. Stunting masih menjadi masalah kan? Stunting. Sementara ini data yang ada belum semua di input, tapi ada kecenderungan bertahan atau naik sedikit. Mudah-mudahan nanti setelah di input semua, yang tidak datang ke posyandu itu adalah mereka yang bukan stunting. Karena masih ada sekian ribu yang belum datang ke posyandu. Karena sudah perintahkan untuk sweeping, tapi sweeping juga kendalanya karena hujan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita perlu bersama, tapi saya sampaikan sini sebagai catatan buat kita sekalian bahwa stunting adalah tugas kita bersama. Mari kita bergotong royong untuk kita selesaikan stunting. Sementara itu di Puskesmas Kori, Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan kelambu, malaria, dan abate. Pemberian tersebut untuk menekan tingginya angka demam berdarah denggi dan malaria di Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk diketahui, Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete telah mengeluarkan peraturan Bupati, yaitu eliminasi malaria di tahun 2023. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali dengan informasi menarik dan teraktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital.
Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital! Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Berita selanjutnya dari daerah Timur Tengah Selatan. Harga beras saat ini di Pasar Timur Tengah Selatan melonjak tinggi. Harga tertinggi sudah mencapai Rp17.000 per kilogram. Berdasarkan survei harian yang dilakukan oleh Disperindak Kop Timur Tengah Selatan, harga beras di pasar saat ini melonjak tinggi. PLT Kepala Disperindak Kop dan UMKM Melkisedek Nabuasa mengatakan harga beras tertinggi di pasar sudah mencapai Rp17.000 per kilogram. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah bencana longsor yang terjadi. Bencana yang terjadi ini membuat arus transportasi penyalur beras menjadi terhambat. Dengan stok yang sangat terbatas, para pedagang mematok harga yang lumayan tinggi. Melkisedek mengatakan dengan bencana longsor yang terjadi di jalur antar kecamatan, maka harga beras di desa bisa lebih tinggi dari harga beras di kota Soe. Baginya kondisi ini sangat menyusahkan rakyat kecil karena harga yang tinggi ini membuat mereka kesulitan untuk membelinya. Dirinya berharap agar daerah-daerah yang terjadi longsor bisa segera diperbaiki sehingga arus transportasi bisa kembali normal. Sampai sekarang kondisi harga beras di tingkat pasar itu bervariasi dari tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan mungkin di desa-desa harganya semakin melambung. Situasi terakhir kondisi sampai hari ini, pengarahan Bupati setelah upacara itu bahwa kondisi sampai saat ini harga tertinggi itu mencapai 17.000.
PLT Kepala Disperindakob dan UMKM Melkisedek Nabuasa mengatakan, harga beras di pasar saat ini telah mencapai Rp17.000 per kilogram. Karena bencana longsor, harga beras di desa-desa malah bisa di atas Rp17.000 per kilogram. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kondisi cuaca yang masih tidak menentu di hampir seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur juga berdampak terhadap harga cabai merah di Kota Kupang. Cabai merah kecil saat ini 1 kg dijual dengan harga Rp80.000. Tentu hal ini sangat merugikan berbagai pihak. Stok yang didapat pedagang dari petani mulai menipis. Menurut Jeffrey, salah satu pedagang di pasar tradisional di Kota Kupang, kenaikan harga cabai sudah hampir 1 bulan terakhir ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena memang harga beli dari petani juga sangat mahal. Bahkan ada beberapa pedagang yang tidak berani menjual cabai merah karena harga beli dari petani mahal. Ini terlihat dari beberapa lapak pedagang sayur yang biasa juga menjual cabai merah terlihat kosong. Harga masih mahal atau berapa? 80. 1 kilo 80.000. Ini sudah dari kapan, Bapak? 1 bulan. Mulai dari sudah 1 bulan. Kira-kira kenapa, Bapak? hujan. Dengan kondisi cuaca yang seperti ini memungkinkan harga cabai akan semakin naik. Para pedagang berharap kondisi ini bisa kembali normal. Dari Kota Kupang, Venido Riojogo, TVRI NTT. Ya saudara, untuk menjawab keluhan petani pisang akibat hama, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memberikan bantuan bibit jagung. Wakil Bupati Manggarai Timur Siprianus Habur mengatakan, pemerintah daerah setempat memberikan bantuan bibit jagung ke petani pisang, sehingga kerugian petani akibat terserang hama pisang ini bisa kembali bangkit. Penyebaran hama pisang di Kabupaten Manggarai Timur sudah menyebar luas, dan satu-satunya cara untuk membatasi penyebarannya sesuai saran dari Dinas Pertanian agar pisang dibabat habis. Kemarin sudah diskusi juga terkait dengan bagaimana untuk penanganan lebih lanjut untuk petani pisang ini. Ya, kita rencanakan untuk siapkan bibit jagung juga. Siapkan bibit jagung supaya mereka alih. Tidak lagi karena penyakit pisang ini ya tidak ada potong per pohon saja, tapi harus basmi total. Seluruh itu baru bisa hilang karena itu berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian, hasil penelitian dari Dinas Pertanian yang mereka kirim ke Bandung. Harus basmi total, tidak bisa ada sisa dia. Akibat hama pisang tersebut membuat daya beli masyarakat menurun di saat harga beras naik saat ini. Wakil Bupati Siprianus Habur juga sudah berkomunikasi dengan Bulog agar operasi pasar di wilayah itu terus dilakukan. Hingga kini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki obat untuk membasmi hama pisang yang merugikan petani. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya saudara, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu.
Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya pemirsa, kinerja penerimaan dan kepatuhan perpajakan dan devisa di Nusa Tenggara Timur pada awal 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
perpajakan dan devisa di Nusa Tenggara Timur pada awal 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Dirjen Pajak Kanwil Bali Nusa Tenggara, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur penerimaan pajak diperoleh dari 6 kantor pelayanan pajak pratama di Nusa Tenggara Timur, yaitu Ruteng, Ende, Maumere, Waingapu, Kupang, dan Atambua. Dari target tahunan sebesar 2,9 triliun, tercapai realisasi sebesar 6,11%, sebesar 179,8 miliar rupiah, dan mengalami pertumbuhan positif sebesar 56,95% dikarenakan masih banyaknya setoran APBD tahun anggaran 2022 yang disetorkan Januari 2023 dan membaiknya ekonomi masyarakat pasca pandemi. Sedangkan untuk penerimaan lain dari sektor bea dan cukai sebesar 2,23 miliar rupiah yang terdiri dari sektor bea masuk sebesar 2,29 miliar rupiah, didorong dari importasi tidak rutin dari Bulog yaitu beras sebanyak 5.000 ton dan sektor cukai sebesar 0,031 miliar rupiah yaitu denda administrasi di bidang cukai. Dengan demikian devisa impor Januari 2023 sebesar 2,49 juta US dollar dan devisa ekspor sebesar 4,09 juta US dollar dengan negara tujuan ekspor utama Timor Leste. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Informasi lainnya, Saudara, keluarga besar Pengadilan Bajawa melakukan public campaign di ruas Jalan Umum Kota Bajawa untuk mengajak masyarakat bersama dalam menjaga integritas pelayanan hukum yang berdasarkan rasa keadilan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluarga besar Pengadilan Bajawa melaksanakan public campaign kepada masyarakat agar turut membantu pihak pengadilan dengan tidak melakukan pelanggaran hukum, termaksud melakukan upaya jual beli kasus dengan upaya sogok atau mencoba melakukan pendekatan terhadap pegawai pengadilan untuk maksud tertentu. Masyarakat sudah seharusnya berperan aktif dengan mendukung penuh pihak pengadilan untuk memberikan keputusan perkara sesuai fakta persidangan dan bukti hukum yang jelas agar tercipta kondisi peradilan yang berdasarkan prinsip bermoral, akuntabel, jujur, adil, wibawa, dan antisipatif. Ketua Pengadilan Bajawa Theodora Usfunan menjelaskan bahwa peran aktif masyarakat dalam menciptakan kondisi pengadilan yang profesional dan bermartabat serta berasaskan keputusan yang benar dan adil harus didukung dengan keinginan baik masyarakat dengan tidak melakukan tindakan terpuji untuk mengintervensi proses hukum dengan cara apapun, termaksud melakukan pendekatan pribadi dalam memberikan sogokan atau lainnya. Pengadilan Negeri Bajawa telah melakukan kegiatan public campaign berupa sosialisasi anti gratifikasi kepada masyarakat Kabupaten Ngada agar masyarakat Kabupaten Ngada dapat membantu pengadilan menjadi lembaga yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, dalam kegiatan dimaksud, Pengadilan Negeri Bajawa juga membagikan vitamin kepada masyarakat. Selain melakukan public campaign, keluarga besar Pengadilan Bajawa membagikan sejumlah vitamin bagi masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, khususnya di tengah cuaca buruk yang sedang terjadi di Kabupaten Ngada. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, sebuah video viral seorang ibu meluapkan emosinya saat melihat mobil pemadam kebakaran milik BPBD Timur Tengah Utara yang tiba di lokasi kebakaran tanpa membawa air. Inilah cuplikan video yang viral di akun TikTok dan media sosial lainnya dengan latar belakang pemadam kebakaran dan kobaran api yang menghanguskan 12 tempat usaha milik pedagang yang berlokasi di perempatan terminal Kota Keva. Dalam video ini, perekam yaitu seorang ibu terdengar meluapkan emosinya saat melihat mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara tiba di lokasi kejadian.
Sang ibu menyebut mobil damkar milik pemerintah Kabupaten TTU baru tiba 1 jam setelah peristiwa kebakaran terjadi. Padahal lokasi kebakaran tak jauh dari kantor BPBD TTU. Naasnya lagi, kehadiran mobil damkar itu sama sekali tidak bermanfaat lantaran tidak terisi air. Viralnya video umpatan warga ini pun akhirnya menuai permintaan maaf dari pemerintah daerah setempat. Peristiwa kebakaran ini tidak seperti yang diharapkan oleh para korban. Mungkin ada keterlambatan, mungkin apa yang harus segera dibuat, mungkin ternyata tidak terlaksana dengan baik. Ya, kita menyatakan keprihatinan dan permohonan maaf untuk itu. Video singkat yang viral ini menuai beragam komentar netizen. Sebagian netizen mengkritik kinerja BPBD TTU yang dinilai kurang siaga dalam penanganan bencana. Sementara netizen lainnya menganggap sang ibu berupaya menyalahkan pemerintah atas musibah kebakaran yang terjadi. Dari Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, informasi dari Timor Tengah Utara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Teresia Hera. Ya, dan saya Junet Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.